Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan perancangan alat 1. Kali ini saya akan melanjutkan tentang masih di bejana bertekanan dalam ya. Kali ini setelah teman-teman bisa melakukan perhitungan atau penentuan spesifikasi untuk nozzle, kemudian manhole, handhole, dan juga reinforcement atau penguat, berikutnya adalah kita akan membahas tentang penentuan dimensi pengaduk ya. Oke, langsung saja. Kenapa sih harus dilakukan penentuan dimensi dari pengaduk? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa bejana itu memiliki fungsinya masing-masing. Bisa dia menjadi tempat pencampuran, kemudian bisa terjadi perpindahan panas di dalamnya, kemudian bisa juga ada reaksi yang membutuhkan pengadukan supaya larutannya homogen dan sebagainya. Nah, itulah kenapa harus dilakukan penentuan ukuran atau dimensi dari pengaduk atau agitator. Sebelumnya saya akan mengacu ke buku Jane Koplis ya, unit operation teman-teman, atau kalau biasanya dipakai di mata kuliah operasi teknik kimia, silahkan bukunya dibuka kembali. Di situ saya mengambil beberapa tujuan dari pengadukan fluida. Yang pertama adalah tujuan yang pertama bisa jadi untuk mencampurkan dua liquid yang saling larut ya, contohnya etanol dengan air begitu. Kemudian bisa juga untuk melarutkan solid ke dalam liquid. Misalkan teman-teman tujuan dari desain bejana tersebut adalah untuk melakukan sebuah pelarutan begitu ya, jadi membuat larutan yang berawal dari solid, kemudian dia akan ditambahkan ke dalam liquid ya, sehingga terbentuk sebuah larutan. Contohnya misalkan teman-teman membuat larutan garam dan sebagainya ya, jadi di situ ada pencampuran antara kristal garam dengan air yang akhirnya garamnya akan larut ke dalam air. Nah, itu juga dibutuhkan pengadukan. Berikutnya adalah untuk mendispersikan gas ke dalam liquid menjadi gelembung-gelembung yang ukurannya kecil. Nah, kadang kita memiliki reaksi yang di dalamnya itu juga ada peristiwa kontak antara gas dengan liquid ya. Kadang kita membutuhkan gasnya itu harus terdispersi ke dalam liquidnya dalam bentuk gelembung-gelembung yang sangat kecil begitu. Contohnya adalah untuk sistem aerasi ya, makanya kenapa kadang dibutuhkan pengadukan dengan speed yang atau kecepatan yang tidak terlalu tinggi ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mensuspensikan partikel padatan ke dalam ukuran kecil ke dalam liquid. Contohnya adalah untuk beberapa reaksi yang menggunakan katalis heterogen ya, di mana katalis heterogennya ini fasenya padat. Kemudian bisa juga reaktannya nanti fasenya liquid atau cair. Nah, supaya reaksinya terjadi dengan sangat baik dan katalisnya terdistribusi dengan sempurna, maka dibutuhkan juga pengadukan. Jadi untuk membentuk suspensi antara partikel padatan yang ukurannya kecil ke dalam liquid ya. Contoh aplikasinya ya pada saat kita menggunakan reaktor di situ reaksinya heterogen ya, ada katalis dalam fase padat, kemudian reaktannya berupa liquid, jadi harus disuspensikan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah misalkan bejana kita itu berfungsi sebagai alat perpindahan panas, bisa pendinginan atau pemanasan, maka dengan adanya pengadukan diharapkan peningkatan laju perpindahan panas antara fluida ya, dengan bisa pemanas atau pendinginan ya yang ada di koil atau jaket itu bisa terjadi dengan lebih baik lagi ya, karena dengan adanya pengadukan tentu akan menyebabkan laju perpindahan panasnya akan menjadi terbantu begitu antara fluida yang berada di dalam bejana dengan fluida baik itu pemanas maupun pendingin yang berada di dalam koil atau jaket yang biasanya ditempatkan pada dinding bejana. Jadi supaya pemanasannya terjadi lebih efektif begitu, karena ada pergerakan fluida ya yang mengalami perpindahan panas. Nah, ini adalah tujuan-tujuan yang disebutkan pada buku Jane Koplis ya, yang membahas tentang agitator begitu. Kemudian saya juga mengambil beberapa jenis agitator di buku Jane Koplis, diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama ada triplet propeller agitator ya, jadi dia bentuknya, kalau teman-teman mungkin sering lihat ini tuh di perahu ya, di kapal laut gitu ya, perahu lah ya. Nah, ini propeller ya, jadi triplet ya, terdiri dari 3 daun seperti ini.
Nah, ini biasanya cocoknya digunakan untuk liquid-liquid pada viskositas yang rendah ya, contohnya air dan sebagainya yang dia tidak terlalu viskos begitu. Kemudian biasanya kecepatan putarannya mencapai 400 sampai 1700 rpm ya. Kemudian pola alirannya adalah, kalau kita menggunakan pengaduk tipe yang triplet propeller agitator ini, tipenya dia aksial ya. Jadi dari aksial itu dia dari pusat ya, kemudian dia menuju ke bagian tengah ya, jadi dia menyebar ke samping secara aksial begini. Ini kalau dilihat dari samping, kalau dilihat dari atas dia akan seperti ini ya, jadi secara aksial begitu. Kemudian yang berikutnya ada juga tipe yang pedal ya. Nah, pedal itu ya teman-teman kalau tahu, kalau dalam bahasa Indonesia kayak pedal ya, pedal sepeda ya, bentuknya seperti pedal sepeda begitu. Umumnya digunakan untuk liquid yang cukup viskos dan juga kadang digunakan pada alat-alat atau bejana yang sengaja di dalamnya terjadi proses perpindahan panas gitu ya. Kenapa? Karena untuk model pedal ini dia kecepatan putarnya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi. Makanya cocoknya untuk liquid yang viskos dan pada proses perpindahan panas. Jadi kalau untuk proses perpindahan panas biasanya tidak dibutuhkan kecepatan yang terlalu tinggi ya, pelan-pelan aja supaya perpindahan panasnya terjadi secara maksimal. Kecepatan putarnya antara 20 sampai 200 rpm. Kemudian untuk pola alirnya didominasi oleh radial flow ya. Jadi dia pola alirnya mengikuti radial begitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah turbin ya. Turbin, model turbin ini yang paling banyak digunakan di industri. Kenapa? Karena dia rentang penggunaannya ini cukup luas ya, sangat beragam ya, bisa pada berbagai viskositas, bahkan juga bisa untuk mengaduk suspensi yang mengandung solid. Kemudian kecepatan putarnya juga lumayan, antara 600 sampai 1200 rpm. Lalu pola alirnya cukup lengkap, cukup kompleks, tidak hanya aksial saja tapi juga ada radialnya. Jadi kalau dia model turbin begini ya, dia pola alirnya mengikuti aksial dan radial. Nah, dua-duanya ini ada di dalam pola alir fluida di dalam bejana yang dilengkapi dengan agitator model turbin ya. Jadi selain ada gerakan secara radial, dia ada juga gerakan secara aksial ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada helical ribbon agitator. Nah, ini istimewa, helix ya, dia bentuknya helix gitu. Umumnya digunakan untuk larutan dengan viskositas yang tinggi ya. Jadi untuk larutan-larutan yang sangat viskos itu biasanya menggunakan model yang helix ribbon ini. Lalu dia juga lebih cocok digunakan untuk yang kecepatan putarnya sangat-sangat rendah, bahkan bisa kita sebut dia berada di wilayahnya laminer ya. Jadi untuk pengadukan yang sangat pelan ya, biasanya fluida dengan viskositas tinggi cukup berat untuk dilakukan pengadukan, sehingga kecepatan putarannya tidak terlalu tinggi, antara 3 sampai 200 rpm. Lalu pola alirnya ini istimewa karena dia modelnya helix ya, jadi seperti helical begitu ya, helical. Ini saya bisa gambarkan sedikit ya. Oke. Dia modelnya helical tuh gini ya. Nah, jadi pola alirnya dia berliku begitu, kemudian memutar ya. Jadi pola alir dalam fluidanya ini seperti memutar ya, berliku secara memutar begitu gampangnya. Jadi tidak aksial 100%, tidak juga radial 100%, tapi dia seperti twisting ya kita nyebutnya. Jadi dia seperti gerakan yang memutar begitu, seperti pusaran ya, seperti pusaran. Kemudian di sini ada beberapa, kalau ini tadi sudah saya sebutkan ya, saya balik lagi ke sini bahwa yang paling banyak digunakan dalam industri itu yang model turbin ya. Kenapa? Karena dia cukup bisa mengcover beberapa range viskositas, jadi cocok untuk yang tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Jadi dia berada pada range viskositas yang umum digunakan pada area industri gitu ya. Kemudian dia juga masih bisa kalau misalkan kita mau
menggunakannya untuk suspensi ya. Kalau suspensi ini berarti liquidnya sudah mengandung solid, jadi ada padatannya sedikit begitu. Lalu kecepatan putarnya juga lumayan 600 sampai 1200 dan pola alirnya cukup lengkap, ada aksial dan ada radial. Jadi pengadukan yang baik itu kan kalau segala arahnya bisa teraduk ya. Jadi kalau bisa ya aksial dan radial flow-nya ini bisa tercover semua begitu. Nah, itu alasan kenapa turbin agitator paling banyak digunakan di industri, karena range penggunaannya cukup luas untuk berbagai viskositas ya. Nah teman-teman, di sini ada desain standar turbin agitator. Ada beberapa besaran yang teman-teman harus tahu, harus pahami begitu. Yang pertama ada istilah adalah DT ya. DT adalah diameter dalam silinder ya. Jadi kalau teman-teman punya bejana ya, berarti ada DI, ada DO. Nah DT ini berarti yang DI, diameter dalam. Kemudian DA itu adalah diameter dalam impellernya. Nah, jadi kalau dia pengaduknya sepanjang ini ya, ada bevel, ada daun kanan kiri begitu, berarti yang namanya DA itu diameter antara ujung pengaduk sampai ujungnya lagi ya. Jadi DA itu adalah diameter dalam impeller ya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini. Berikutnya adalah C. C adalah tinggi impeller dari dasar bejana ya. Jadi dari sini ke sini, teman-teman ingat ya, diameter tinggi impeller dari dasar bejana ini kenapa harus diperhitungkan ya, karena tidak mungkin juga ya pengaduk itu dia mepet dibuat di dasarnya, pasti tidak akan bisa berputar kan gitu. Nah oleh karena itu harus didesain juga berapakah nilai C nya, yaitu tinggi impeller dari dasar bejana. Yang berikutnya adalah bevel ya teman-teman. Nah bevel itu kalau teman-teman lihat bejana dalam kondisi real kadang itu dilengkapi dengan bevel. Bevel itu adalah skat-skat di pinggir-pinggirnya bejana. Nanti saya tunjukkan kalau dari samping, ini kebetulan dari sisi depan jadi tidak kelihatan karena dua dimensi, nanti saya tunjukkan. Nah apa sih kenapa kok dipasang bevel ya? Bevel itu biasanya dia untuk menghindari adanya dead zone ya. Dead zone itu adalah area yang dia tidak ikut teraduk atau area diam yang dia tidak ikut pengadukan ya. Nah itu dihindari, karena dead zone itu artinya berarti tujuan kita melakukan pengadukan itu kan supaya larutannya homogen dan sebagainya ya. Nah kalau ada dead zone tadi, ada zona mati tadi, berarti ada beberapa bagian yang dia tidak teraduk gitu. Nah berarti dia konsentrasinya akan berbeda dibanding dengan konsentrasi zat di bagian bejana yang lain gitu ya. Jadi makanya dipasang bevel itu untuk memecah atau menghindari adanya dead zone, yaitu area yang diam karena dia tidak terkena dampak dari pengadukan ini gitu. Dimana tebal bevelnya nanti ya, jadi ini bevel berarti ini tebalnya segini. Nah ini disebut dengan J begitu. Kemudian lebar daun impeller ya. Daunnya impeller itu yang ini loh Rek. Nah ini daun impeller ya. Nah lebar daun impellernya itu kita sebut dengan W ya, berarti W itu segini nih ya. Ini adalah W, lebar daun impellernya. Sedangkan untuk panjang impeller ya, panjang impeller itu berarti hanya satu daun saja begitu. Jadi kalau ini ke sini namanya D, kalau ini ke sini ya, nah ini panjang ini namanya L. Nah adalah panjang impeller begitu. Nah teman-teman, untuk bisa mendesain pengaduk ini sebenarnya ikut aja standar yang ada di bukunya Genkoplis di tabel 3.41. Di situ ada perbandingan-perbandingan yang pakem yang biasa digunakan untuk melakukan desain pengaduk ya. Mulai dari rasio DA per DT, lalu ada W per DA, ada C per DT, lalu ada L per DA, dan ada J per DA. Jadi selama teman-teman mengetahui diameter dalam dari silinder atau DI ya, berarti nanti akan bisa menghitung yang lain gitu ya. Lalu di sini khusus untuk DA per DT, untuk DA per DT di sini ada perbandingan. DA per DT adalah 0,3 sampai 0,5. Lalu kita pilih yang mana ya? Kalau desain umum sih biasanya pakai yang 0,3 ya. Sebenarnya disesuaikan lagi saja ya, mau seberapa dekat atau seberapa dekat jarak antara impeller dengan dinding atau dengan bevel. Kalau mau agak jauh ya berarti perbandingannya kecil saja begitu, tapi kalau mau agak mendekat ya berarti agak besar, nggak masalah. Tapi kalau saya biasanya pakai yang standar bawah ya, 0,3.
Lalu ada W per DA ada 1/5, C per DT 1/3, L per DA 1/4, dan J per DA adalah 1/12 ya. Nanti kita akan mencoba latihan soal sebenarnya bagaimana sih cara melakukan penentuan dimensi pengaduk gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, setelah nanti teman-teman bisa menentukan dimensi pengaduk, yang berikutnya adalah teman-teman harus bisa menghitung daya atau kebutuhan power ya, power dari pengaduk itu sendiri. Karena yang namanya pengaduk itu pasti akan digerakkan oleh motor ya. Motornya itu tadi harus dihitung dayanya berapa. Buat apa sih kok harus dihitung? Nah, ini untuk mengetahui kebutuhan energi untuk pengadukan. Ya, buat apa memangnya? Nah, nanti khusus teman-teman yang D4 kan nanti akan melakukan perancangan pabrik kimia. Salah satunya adalah nanti harus bisa menghitung kebutuhan listrik sebagai salah satu hal yang harus dihitung pada saat melakukan perhitungan neraca ekonomi, yaitu kebutuhan utilitas. Nah, jadi ketika kita menggunakan bejana-bejana yang dilengkapi dengan pengaduk, tentu pengaduknya ini nanti akan membutuhkan daya tertentu. Nah, ini kita sebut dengan P ya. P itu adalah power dari agitatornya. Ujung-ujungnya adalah nanti nilai powernya ini harus kita masukkan ke dalam kebutuhan utilitas, lalu dari kebutuhan utilitas masuk ke analisa ekonomi. Jadi sebenarnya kita ingin tahu untuk bisa menggerakkan sekian ya, pengaduk yang besarnya sekian, itu kita butuh listrik itu berapa kWh, intinya gitu ya. Nanti ujung-ujungnya juga akan diproyeksikan ke neraca ekonomi sebenarnya gitu ya, analisa ekonomi. Nah, teman-teman di sini yang pertama adalah kita harus ngecek NRE ya, apakah dia berada di dalam wilayah laminar atau turbulen. Kalau dia laminar berarti dia kurang dari 2100. Tapi kalau dia turbulen ya, turbulen berarti dia lebih dari 2100 gitu ya. Nah, teman-teman untuk bisa menghitung NRE itu butuh apa? Nah, kalau untuk menghitung NRE itu kita butuh dA kuadrat atau diameter dalam impeller. Jadi setelah dari perhitungan ini tadi kita akan dapat dA. Nah, dA nya dibawa ke perhitungan NRE, lalu kalikan N adalah jumlah putaran dari pengaduk. Kalau awalnya dalam satuan RPM harus diubah menjadi RPS atau putaran per detik ya, revolution per second begitu. Kemudian rho adalah densitas dari fluida yang diaduk, dan mu adalah viskositas dari fluida yang diaduk. Perhatikan satuannya baik-baik ya. Nah, kenapa sih kok NRE itu harus dihitung ya? Kenapa NRE harus dihitung? Selain untuk tahu dia berada di wilayah rezimnya laminar atau turbulen, yang berikutnya adalah dalam menghitung daya kita butuh NP ya. Nah, NP itu adalah power number. Dari mana kita bisa dapat power number ya? Dan untuk bisa mendapatkan power number kita akan memanfaatkan figur 344. Figur ini khusus untuk yang modelnya turbin ya, untuk yang modelnya turbin. Untuk pengaduk model lain nanti bisa dicari di textbook yang lain. Kenapa saya ambil yang turbin? Karena yang tadi sudah saya bahas bahwa turbin ini yang paling banyak digunakan pada industri. Nah, di sini teman-teman, NRE-nya itu gunanya adalah dia sebagai sumbu Y. Kemudian untuk bisa mendapatkan NP kita harus tahu NRE, karena dari NRE kemudian kita akan tabrakkan dengan kurva 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Kurva 1 untuk apa, kurva 2 untuk apa, kurva 3 untuk apa, begitu juga 4 dan 5. Nah, kalau sudah nanti baru dibaca ke kiri, baru dapatlah nilai NP. Jadi kenapa harus ngitung NRE? Selain untuk tahu rezimnya apakah dia turbulen atau laminar, yang berikutnya adalah untuk bisa mendapatkan nilai power atau daya, teman-teman butuh NP. Nah, untuk bisa tahu NP, teman-teman butuh NRE, intinya begitu ya. Jadi makanya kenapa kok harus dihitung nilai NRE-nya, begitu ya. Kemudian mari kita langsung coba ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah agitator, bentuknya adalah flat blade turbine with dish, memiliki 6 blade ya. Jadi blade itu ininya ya, blade itu ininya ya. Nah, sudu-sudunya ini ya, blade namanya. Memiliki 6 blade dipasang pada sebuah bejana yang memiliki diameter 1,83. Jadi ini adalah DI-nya. Bejana dilengkapi dengan 4 buah bevel. Nah, ini loh yang disebut dengan bevel. Jadi ini kalau ada bejana saya potong, bevelnya itu dipasangnya kayak gini. Jadi dia kayak sekat-sekat yang ditaruh di tepi atau di pinggir dari bejana ya. Kalau dari
dari depan 2 dimensi sih gambarnya gini. Kalau kita potong kemudian kita buka, bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti sekat-sekat yang nempel di bagian dinding. Yang tadi tujuannya adalah untuk meminimalkan adanya dead zone ya. Nah, kemudian di sini dia punya 4 buah bevel, kemudian di mana masing-masing lebarnya 0,15. Lalu pengaduk dioperasikan pada kecepatan 90 rpm dan liquid di dalamnya memiliki viskositas 10 centipoise dan densitasnya 929 kg per meter kubik. Pertanyaannya, tentukan dimensi pengaduk bejana tersebut. Yang pertama, penentuan dimensi pengaduk bejana. Tadi ada beberapa besaran yang sudah saya tuliskan di tabel 341 yang bersumber dari Jane Koplis. Nah, dari tabel ini maka yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama tentu diameter dalam impeller, yang kedua tentu adalah nilai lebar daun impeller, lalu kemudian ada tinggi impeller dari dasar bejana, berikutnya adalah panjang impeller ya. Jadi setidaknya ada 4 yang bisa kita hitung ya. Yang pertama adalah penentuan diameter impeller. DA, di mana DA per dt adalah 0,3. Saya ambil batas yang paling bawah ya. DA ini adalah DA per dt adalah 0,3 sehingga DA adalah 0,3 kali dt. Kalau dt-nya adalah 1,83 meter, maka DA-nya adalah 0,549. Kemudian penentuan tinggi impeller dari dasar bejana ya. Penentuan tinggi impeller dari dasar bejana itu tidak lain adalah C. Kalau yang barusan kita hitung adalah DA, yang sekarang adalah C. C per dt sama dengan sepertiga. Kalau dt diketahui, maka C-nya pun akan diketahui. Jadi dari dasar sampai kepada impeller dia butuh diberi jarak 0,6099. Gitu ya, Rek. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan dimensi bejana untuk yang panjang impeller atau L. Diketahui perbandingan bahwa L per DA adalah 1/4. Kalau DA diketahui, maka nilai R-nya juga akan diketahui, yaitu 0,13725. L itu yang ini, Rek, ya. Jadi ini adalah panjang impeller dari poros sampai ke tepi. Nah, ini adalah panjang impeller atau L. Kemudian untuk penentuan lebar daun impeller ya, kalau ini adalah blades atau daunnya, maka lebar daunnya itu yang ini. Nah, maka diketahui bahwa W per DA adalah 1/5. Kalau DA diketahui, maka W-nya pun juga akan diketahui. Nah, dari sini diketahui bahwa lebar dari impellernya sendiri, daun impellernya sendiri adalah 0,1098 meter ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah ada 4 dimensi yang kita hitung. Yang pertama wajib adalah DA atau penentuan diameter impeller. Berikutnya adalah tinggi impeller atau dari dasar bejana ya, kita sebut dengan C. Yang berikutnya adalah harus bisa ngitung L, penentuan panjang impeller, dan yang terakhir adalah penentuan lebar daun impeller. Nanti dibiasakan untuk menggambar ini ya, jadi teman-teman bisa tahu sebenarnya J itu yang mana, L yang mana, W yang mana, DA yang mana, dan DT yang mana, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi dimensinya sudah ditentukan, bagaimana dengan kebutuhan power atau dayanya. Di sini penentuan daya diawali dengan menghitung NRE ya, dimana untuk dapat NRE adalah dibutuhkan nilai DA kuadrat dikali N dikali rho kemudian dibagi dengan viskositas. Kita harus mengkonversi beberapa besaran dulu. Contohnya di sini kecepatan putaran awalnya dalam RPM harus diubah menjadi RPS, sehingga harus dibagi dengan 60 ya. Kemudian yang berikutnya adalah mu, satuannya awalnya masih centipoise, harus diubah ke pascal sekon. Nah, kemudian kita masukkan DA kuadrat ya, ini adalah N dalam satuan RPS ya, kemudian ini adalah densitas kilogram meter kubik. Nah, ini adalah viskositas pascal sekon. Diketahui bahwa nilai NRE adalah 42.000 sekian ya, jadi hampir sekitar 42.000. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia. Yang pertama kita harus mencari NP dari grafik yang tadi sudah saya tunjukkan, yaitu ada di gambar berapa tadi? 344 ya. Jadi ini saya ambil dari figur 344 ya, Rek ya, di buku Jane Koplis ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, lalu gimana cara menentukan NP? Nah, kita sudah dapat NRE. NRE-nya 42.000. Kalau ini adalah 10.000, ini adalah 20.000, ini adalah 40.000, maka 42.000 itu ada di sekitar sini.
ya. Nah, ini kita tarik ke atas. Kenapa kok saya milih kurva nomor 1? Karena dia tipenya adalah flat blade turbine with disc ya. Kalau berdasarkan kurva ini tadi, flat six blade turbine with disc itu ada di kurva nomor 1. Berarti kita ikut kurva nomor 1. Sisanya ada di sini ya. Nah, kita ikut kurva nomor 1, maka kita tarik ke atas, tabrakkan dengan kurva nomor 1, lalu baca ke kiri ya. Ternyata antara 4 sampai 6, nah kira-kira 5 lah. Ya, maka didapatkan nilai NP-nya adalah 5. Kemudian barulah kita bisa menentukan daya atau power dari pengaduk ya. Powernya adalah NP dikali densitas kali N pangkat 3 dikali DA pangkat 5. NP-nya dari grafik diketahui 5, densitasnya diketahui dari soal, N-nya diubah ke RPS, DA-nya juga diketahui, sudah dihitung. Maka dari sini didapatkan nilai P bahwa 781,84 Joule per sekon, atau kalau dalam kilowatt bisa dibagi dengan 1000, karena Joule per sekon itu setara dengan watt, maka kalau mau ke kilowatt harus dibagi dengan 1000. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus menghitung daya, karena nilai dari P ini nanti akan kita rekap dan kita masukkan ke dalam kebutuhan utilitas. Nah, setelah itu apa dampaknya? Kalau utilitas sudah benar hitungannya, sudah diketahui, barulah masuk ke analisa ekonomi. Berapa sih uang yang harus dikeluarkan ya untuk bisa memproduksi atau untuk bisa menghasilkan power pengadukan sebesar 0,78184 kilowatt gitu ya. Oke, nah mungkin itu ya terkait dengan pengaduk. Teman-teman jangan lupa dicoba juga ini latihan soalnya, kemudian jangan lupa Genkopisnya dibuka. Teman-teman bisa mencocokkan apakah benar ya yang saya hitung di video ini. Kalau ada kesalahan boleh kok meninggalkan komentar atau bisa langsung tanya di forum kita yang ada di LMS. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada yang belum jelas silahkan boleh ditanya, japri ke saya, jangan malu-malu karena malu bertanya sesat di jalan ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.